Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi bersama saya Muhammad Alfi di podcast G Media. Medianya warga Semaki yang akan tayang di YouTube kita SMK Negeri 1 Cianjur. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya setelah sekian lama, dan kali ini kita di sesi sharing bersama guru-guru SMK Negeri 1 Cianjur. Setelah kemarin kita ada bincang asik bersama Bapak Haji Teddy yang telah memasuki masa purnanya. Sekarang saya pun kedatangan salah satu guru senior yang sangat luar biasa sekali. Mungkin di sini sudah pada kenal. Nah, sebelum kita mulai, siapa beliau? Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kita, serta ikutin terus media sosial kita di Instagram ataupun website kita. Stay tune di podcast G Media, medianya warga Semaki. Ya, hari ini saya kedatangan guru senior seperti yang tadi saya sampaikan di SMK 1 Cianjur, yang mana pengabdiannya sudah 25 tahun sejak tahun 1998. Siapa beliau? Pasti kenal. Ini adalah Ibu Dr. Randa Tiksondari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Alfi? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ibu, saya senang sekali kedatangan Butik di podcast G Media karena beliau ini ya, selain tadi kata saya salah satu guru yang sudah mengabdi lama, guru saya juga dari dulu gitu ya Bu. Ya, sedikit mungkin ya tadi bahwa Ibu Dr. Randa Tiksondari ini sudah mengabdi di SMK 1 Cianjur sejak tahun 1998, berarti 25 tahun pengabdiannya. Dan banyak sekali jasa, dedikasi, pengorbanan mungkin yang beliau lakukan untuk mendidik, membimbing siswa-siswi SMK 1 Cianjur dari dulu SMEA menjadi SMK Negeri 1 Cianjur. Nah, kita akan mulai nih untuk bincang-bincangnya. Ya, Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan ke audiens barusan ya Bu. Iya. Ibu bagi saya sangat luar biasa sekali. 25 tahun waktu yang tidak sebentar ya Bu. Iya, tidak sebentar itu. Nah, kira-kira nih Bu, kalau saya boleh tahu nih, dan saya pun ingin belajar dari Ibu, apa sih yang mendasari Ibu sekuat itu menjadi motivasi Ibu dan mendasari Ibu menjadi guru 25 tahun dari 98 sampai sekarang 2023 nih Bu. Iya. Oke, terima kasih Pak Alfi. Mungkin sebelumnya Ibu juga mau menceritakan pada saat Ibu diangkat jadi pegawai negeri sipil gitu ya, tidak langsung menjadi guru. Jadi diangkat jadi PNS itu tahun 1991. Oh, 91. Bekerja di Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan. Di OPD PPG Teknologi Bandung. Oh iya. Jadi kalau sekarang orang mengenal BMTI Teknik gitu ya. BMTI Teknik yang di Jalan Cibabat itu, di Jalan Pasantren Cimahi. Oh iya, di Cimahi ya Bu. Iya. Nah, di sana Ibu bisa selama kurang lebih 7 tahun. Jadi banyak pengalaman bekerja di struktural, tetapi karena di BMTI itu juga istilahnya berkecimpung di dunia pendidikan, terutama untuk sekolah kejuruan, untuk jurusan atau kompetensi keahlian kalau sekarang STM gitu. Jadi Ibu lebih banyak bergaul selama 7 tahun itu dengan guru-guru STM malah ya. Nah, dari pengalaman itu Ibu di struktural, kebetulan Ibu ditempatkan di divisi pengembangan sekolah. Jadi alhamdulillah gitu kan, banyak berkecimpung juga dengan guru kepala sekolah STM di kejuruan. Jadi sedikit banyak sebelum jadi guru tahu gitu kan mengenai hal itu. Yang kedua mungkin karena Ibu memang kuliah di pendidikan di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan administrasi pendidikan gitu kan. Nah, pada saat itu kenapa mengambil jurusan administrasi pendidikan? Ibu suka gitu kan ya. Nah, yang menginspirasi Ibu mungkin kuliah di FKIP terus sekarang menjadi guru adalah orang tua. Mendasarinya, terutama Ibu ya. Ibu saya gitu kan, guru SD dengan jumlah putra putrinya itu banyak, tapi alhamdulillah bisa tertangani gitu kan. Nah, kebetulan juga beliau
kalau saat sekarang ada istilah MGMP dan lain sebagainya, itu beliau jago di ilmu pasti kalau dulu itu matematika, sehingga beliau menjadi ketua pengembangan guru matematika di Kecamatan Cipatat gitu kan. Nah, itu yang menginspirasi. Nah, yang kedua, pada saat di SD Ibu punya guru itu yang namanya Ibu Halimah. Ibu Halimah, siapa tuh Bu? Ibu guru SD Ibu. Iya. Nah, di mana beliau suka sangat baik sekali, terus melatih kita gitu kan, terus melatih kita untuk berbicara di depan, terus menulis di board sehingga tulisan kita harus bagus dan lain sebagainya, rapi. Nah, jadi Ibu terpikir, jadi guru bisa seperti itu ya gitu. Nah, itu mungkin yang mendasarinya ya. Nah, sehingga kebetulan juga karena kepentingan keluarga, karena suami bekerja di Cianjur sementara Ibu di Cimahi, jadi Ibu berpikiran harus menyelamatkan keluarga, akhirnya pindah ke Cianjur, dan alhamdulillah pada saat itu oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Wawan Mulyawan diterima sebagai guru di jurusan OTKP itu kan, atau perkantoran ya. Kalau dulu mas sekretaris mungkin, jurusan sekretaris. Nah, mungkin murid pertama Ibu pada saat pindah itu untuk di jurusan sekretaris itu Pak siapa yang jadi kepala sekolah itu ya? Oh, Pak yang di SMK Zaitun. Iya. Nah, itu Pak siapa namanya tuh? Nanti Bapak ini sudah hadir di podcast kita, nanti akan kita masukkan di bumpering kita, Bu. Iya, nah, itu mungkin. Kemarin juga sempat mengatakan pesan-pesannya juga untuk guru-guru kita. Iya. Nah, terus juga mungkin murid yang angkatan kedua itu Ibu Puji Santika, gitu kan ya. Bu Devi semua, alhamdulillah itu. Bu. Dan sekarang menjadi teman gitu kan ya. Jadi menyenangkan jadi guru tuh Pak Alfi. Dulu jadi guru, sekarang menjadi rekan kerja gitu kan ya. Itu mungkin yang mendasarinya gitu kan. Nah, itu mungkin Pak Alfi ya. Luar biasa sekali Bu, berarti ya memang ya Bu, orang tua akan jadi motivasi terbesar ya Bu. Orang tua. Dan perlu audiens tahu bahwa Ibu Teksondari ini aslinya orang Bandung ya Bu, yang hijrah ke Cianjur. Ikut suami. Betul, dan saya baru tahu nih fun fact, ternyata butik dulunya bergaulnya dengan guru STM Bu, berbanding terbalik. Berarti dengan sekarang di perkantoran ya Bu. Luar biasa sekali. Nih Bu, setelah di SMK 1 Cianjur tahun 98 mungkin ya Bu, pasti banyak suka dukanya ya Bu, di sini mengabdikan diri itu pasti nggak selalu suka ya Bu, ada dukanya. Ada dan pengalamannya pasti banyak sekali Ibu, dari sejak yang saya tahu dulu Ibu jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ketua program keahlian perkantoran, terus sekarang ketua LSP, pasti banyak sekali pengalaman Ibu. Nah, kalau boleh sharing nih dan cerita Bu, suka duka yang paling Ibu ingat gitu dan pengalaman yang paling berkesan selama di SMP 1 Cianjur itu apa sih Bu? Suka duka banyak ya Pak Alfi. Yang namanya bekerja di suatu organisasi pasti ada yang pro kontra dan lain sebagainya. Tapi itu sama Ibu dengan pengalaman 7 tahun di struktural itu menjadikan suatu kekuatan mungkin ya. Nah, hanya satu mungkin Pak Alfi yang harus digarisbawahi adalah bahwa apapun dan dimanapun kita bekerja, kita diberikan tugas oleh atasan kita, kita harus terima dengan senang hati gitu kan ya, walaupun itu pasti ada hal-hal yang tadi pro kontra, suka duka dan lain sebagainya. Jadi apapun yang ditugaskan, kalau Ibu berpikirnya begini, di SMK 1 Cianjur itu sekolah ini adalah tempat mencari nafkah bagi Ibu. Jadi Ibu berusaha untuk memperlakukan SMK 1 Cianjur ini dengan sangat baik. Dengan cara apa? Tanggung jawab, disiplin. Kesiangan sukalah sekali-kali gitu kan ya, tapi Ibu tapi Ibu berusaha gitu loh, menjadikan SMK ini bahwa, karena berpikiran begini, kalau kita memperlakukan, walaupun ini adalah sebuah gedung, tapi kan ada orang-orang yang bekerja, memperlakukan sekolah ini dengan sangat baik, insya Allah
akan menjadi keberkahan bagi kita. Amin, 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 amin. Gitu. Nah, terus juga rasa memiliki, Pak. Betul. Rasa memiliki terhadap lembaga. Open lah mungkin ya kalau bahasa. Rasa memiliki hanya sederhana saja mungkin, sambil lewat ada listrik yang masih menyala, kita matikan. Betul, gitu kan ya. Itu hal-hal kecil. Ada biasa. sampah, kita tidak perlu kita misalnya hanya minta tolong ke anak dan lain sebagainya gitu. Itulah mungkin. Jadi kalau kita perlakukan sekolah ini baik, insya Allah. Iya, karena Ibu lama di PLH juga tadi saya lupa. Betul. Ya Ibu, ini nih nanti mungkin boleh ya audiens semua share di komentar kita, baik itu di IG atau di YouTube, pengalaman apa yang paling diingat dengan Ibu Tiksodari. Seperti saya nih Bu, kalau saya masih ingat dulu waktu Ibu saya sebagai siswa. Memang ini salah gitu dan saya tahu salah. Tapi kan yang namanya siswa ya Bu, dulu sempat ya namanya lagi hujan gede nih. Kita kelas di atas, dulu kelas saya di atas, kita malah asik foto-fotoan, rekam video dan lain sebagainya. Ketemu dengan Ibu Tik, ya jelas itu salah, kan takut ada kilat dan lain sebagainya ya Bu. Dan memang itu masih saya ingat sampai sekarang Bu. Luar biasa sekali. Hal kecil seperti itu beliau perhatikan, karena memang Ibu Tik yang saya tanggap memang secinta itu ya Bu, kita harus cinta dengan tempat pekerjaan kita. Jadi kita mau bagaimanapun di dalamnya ya, karena kita cinta, mendedikasikan diri sepenuh itu. Apakah benar seperti itu ya Bu? Ya, seperti itu Pak Alfi. Jadi kalau misalnya orang si butik gini itu bukan apa ya, bukan untuk orang lain harus seperti apa, tapi hanya aja gitu. Mungkin rasa memiliki saya terlalu berlebihan, tapi saya pikir-pikir juga enggak juga gitu. Gitu ya. Seperti itu mungkin. Hanya sayang aja, kalau kita sayang kalau kita sayang ke tempat bekerja kita, insya Allah itu akan ada timbal balik yang positif juga gitu. Kata anak sekarang mah importnya tinggi Bu. Importnya maksimal. Nah, yang saya penasaran mungkin Bu ya, terakhir dari Ibu di perbincangan kali ini. Sekarang banyak berarti murid-murid Ibu yang telah lulus, dan sekarang ada murid-murid Ibu, termasuk tadi dari mulai angkatan yang sekarang sudah menjadi kepala sekolah, yang banyak sekarang menjadi guru di sini, termasuk saya, dan ada anak-anak Ibu di luar sana mungkin ya Bu. Serta mungkin bagi audiens ini, saya penasaran sekali pesan Ibu mungkin Bu untuk kami sebagai generasi muda nih Bu ya, yang baru, milenial, Gen Z dan lain sebagainya, dari Ibu itu seperti apa sih Bu? Ya mungkin kalau pesan itu saja yang tadi Pak Alfi, bahwa kita bekerja dimanapun itu harus punya tanggung jawab terhadap lembaga itu, apapun yang kita lakukan. Gitu. Jadi bekerja full, tidak memperhitungkan apa-apa, karena nanti juga akan datang sendiri gitu, akan datang dengan sendirinya. Jadi full gitu kan, tidak harus itu adalah tugas orang lain, nggak usah kita kerjakan gitu kan. Memang mungkin tidak harus dikerjakan oleh kita, tapi minimal memberikan informasi yang baik gitu kan, kepada siapapun itu mungkin. Dan tetap kalau Ibu ke generasi muda bekerja dengan baik, tanggung jawab, itu mungkin ya, loyalitas dan dedikasi itu memang diperlukan. Kapanpun pimpinan kita memanggil dan lain sebagainya untuk kegiatan di lembaga itu, sepanjang kita masih bisa berdiri, sepanjang masih kita bisa berjalan, datang untuk mengerjakan itu. Itu mungkin. Merinding saya dengarnya, luar biasa sekali ya, karena memang didasari rasa cinta mah apapun ya Bu. Iya. Berapa lama pun gak akan terasa. Nah, kadang Pak Alfi ke anak Bu? Juga ya, hal-hal yang ya mungkin kalau bagi orang lain seperti pendidikan untuk apa Pak Alfi, soft skill gitu kan ya, itu juga untuk anak ya. Life skill ya Bu. Itu tidak harus dengan sekarang jadi guru ke anak, dengan rekan juga sama mungkin. Oh iya. Iya Bu. Kadang Ibu dengan rekan, hati-hati tuh memperlakukan orang lain, memperlakukan teman, gitu loh, ya. Iya Bu. Kalau kata orang lain,
perlakukanlah teman kita dengan sebaik-baiknya walaupun orang kita itu bawel dan lain sebagainya. Itu mungkin Pak. Memperhatikan Memperhatikan hajat juga. hidup ya Bu, luar biasa, memanusiakan manusia. Nah, itu. Luar biasa sekali Bu. Saya sampai tadi merinding karena salah satunya Bu ada yang mungkin boleh saya bacakan ya Bu. Ada komentar di Instagram kita bahwa yang paling berkesan dari Ibu sampai Ibu ini tadi memperhatikan hal kecil dan itu akan tertanam gitu ya, bukan hal kecil yang diingat, sampai jemur pakaian, pekerjaan jangan ditunda-tunda, dari kiri ke kanan itu beliau perhatikan, itu yang luar biasa. Itu yang selalu saya tanamkan ke anak-anak itu. Wih, luar itu biasa mungkin. sekali. Wah, dari perbincangan sedikit dan santai ini saja banyak sekali nih yang saya dapatkan dari Ibu Dr. Anda Tiksondari. Mungkin terakhir ya Bu dari saya mewakili semua audiens, mewakili semua alumni, siswa Ibu, murid Ibu, mengucapkan terima kasih Bu. Terima kasih banyak atas dedikasi Ibu, atas pengorbanan Ibu, atas pembelajaran yang telah Ibu berikan, didikan, bimbingan selama ini kepada kami. Mungkin semoga Ibu sehat-sehat ya Bu. Amin. Sehat, Ibu selalu dilimpahkan keberkahan. Amin. Dan bahagia ya Bu. Iya, bahagia itu. Apalagi Amin. sekarang mau memasuki usia pensiun. Aduh, Itu Ibu. sangat. Tapi saya juga ini mohon maaf ini Pak Alfi, Iya, ke siapa ya, ke anak-anak yang pernah menjadi murid saya mohon maaf gitu ya. Mungkin ada saja sih yang namanya orang tua ya, yang namanya orang tua pasti ada saja yang mungkin merasa tidak pas dengan teguran ibu dan lain sebagainya mungkin. Insya Allah Bu. Karena ya bagi kita, kalau saya bisa mewakili tadi Bu, bagi saya sendiri itu bukan Ibu itu sosok yang tegas, tapi dan memang betul gitu Bu, harus seperti itu ya. Tadi contohnya saya sampaikan kenakalan saya, asik main HP saat hujan ya takut kilat gitu Bu ya. Dan memang itu salah, itu masih saya ingat sampai sekarang, dan bagi saya itu pengingat yang luar biasa Bu. Yang diingat mungkin sekarang udah berapa, 8-9 tahun saya masih ingat Bu, kejadian 11 mungkin hampir 11. Luar biasa sekali. Aduh, 11 tahunan ya Pak Alfi. Alhamdulillah bersama-sama kita. Alhamdulillah Ibu, terima kasih ya Bu. Banyak sekali memang yang pengen saya obrolkan. Kalau audiens sini mau part 2 ya silakan, nanti boleh ramaikan ya, sampai tahu bisa sampai viral dan trending nih Bu. Nah, tapi untuk sesi kali ini kita cukupkan, mungkin harus masuk ke kelas ya kami pun ya, karena tadi ada anak yang masih harus kita bina ya Bu, bimbing dan didik demi kecerdasan bangsa dan kemajuan SMK 1 Cianjur tentunya. Kita akan kembali lagi mungkin ya nanti dengan guru-guru yang lainnya, bincang asik selanjutnya. Nah, untuk sesi kali ini Ibu, saya ucapkan terima kasih Bu atas kehadirannya di podcast G Media ya Bu. Dan kita harus pamit nih Bu, harus pamit undur ke audiens kita. Saya Muhammad Alfi Irfansyah dan bersama narasumber saya Ibu Dr. Anda Tiksondari. Undur, kita ketemu lagi nanti. Saksikan terus podcast G Media, medianya warga Semakji. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.